Assalamualaikum Laskar Arif Bres dimanapun Anda berada. Hari ini saya ditemani oleh Mas Leksi Sugeng Dalu. Mas Leksi Sugeng Dalu, dokter. Siap. Jadi hari ini kita dalam acara ngobrolin sapi. Istimewa. Jadi Laskar Arif, jadi kita ditemani oleh Mas Leksi. Ini adalah mahasiswa koasistensi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Siap, jadi beliau sudah koas 3-4 bulan lagi menjadi dokter. Luar biasa. Semoga tidak ada halangan ya, meskipun di era pandemi. Laskar Arif, ada satu pertanyaan yang hari ini akan kita jelaskan secara detail. Ya, ini pertanyaan dari Mas Andi Gunawan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, sapi saya darah si metal di IB 3 kali belum jadi, itu faktornya apa? Nah, Laskar Arif, sebelum saya jelaskan, saya akan memberikan kisi-kisi tentang video ini. Jadi yang pertama adalah ras si metal, ras si limusin semakin murni, ini semakin bunting, semakin sulit bunting, semakin sulit birahi. Akan kita jelaskan kenapa kok bisa seperti itu. Yang kedua, dikawinkan atau di IB berkali-kali, Mas Leksi ya. 3 kali artinya service per conception-nya sudah lebih dari 3 kali. Berarti ini sudah tidak normal. Jadi nanti akan kita jelaskan apa sih repeat breeding itu, apa sih penyebabnya kawin berulang ya. Terus dan lain-lainnya, faktor-faktornya apa saja. Jadi buat Laskar Arif, mumpung hari ini kita ditemani oleh Mas Leksi untuk ngobrol ya, yang memang mau breeding, bertemu berbagai macam permasalahan di kandang, birahi tidak bunting-bunting ya toh, sudah bunting birahi lagi ya, akan kita bahas di malam ini. Sebelumnya kita sapa dulu. Saya sapa lagi ya. Iya. Biar tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak utang lah sekarang. Nah, begitu toh, siap. Sebelumnya saya jawab dulu ya. Siap, Mas siap, Leksi. Jadi nanti Mas Leksi sebagai calon dokter, bila nanti ada penyampaian saya yang perlu dikoreksi, perlu tambahan, atau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Oke, siap. Jadi Mas Andi Gunawan, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, sapi saya darah. Oke. Darah, berarti darah seharusnya ketika darah ini kan perawan sapi, belum atau cenderung tidak mengalami infeksi rahim. Ya, darah si metal di IB 3 kali belum jadi, itu faktornya apa? Oke, siap. Oke, Laskar Arif Bres dimanapun Anda berada. Jadi Mas Andi Gunawan, saya akan menjawab kenapa sih sapi darah si metal sapi darah si metal sudah 3 kali di IB tapi belum bunting. Mas Leksi pernah menemukan itu di lapangan enggak? Pernah dokter. Jadi kasus repeat breeding ini ataupun kawin berulang ini memang sering saya jumpai ketika PKL. Betul, atau PKL. Mungkin karena saya orang desa begitu ya, jadi banyak sekali keluhan-keluhan dari peternak ini yang mengeluhkan seperti Mas Andi Gunawan ini. Jadi perlu banget kita simak dari Dokter Risa nih, kawan-kawan semua. Jadi memang banyak ya, baik ketika PKL maupun koas reproduksi ya, benar. maupun ketika kita pulang di kampung halaman Laskar Arif. Jadi memang kawin berulang itu masalah, atau kalau tidak salah kawin berulang atau repeat breeding ini termasuk 5 gangguan reproduksi tertinggi yang ada di Indonesia, Laskar Arif. Penyebabnya apa? Ada 3 penyebab. Ya, sebenarnya ada 5. Tak ringkes dari 3 biar tidak terlalu panjang. Faktor, ada 3 faktor. Ada 3 faktor. Faktor pertama adalah faktor peternak, oke. Faktor kedua adalah faktor ternaknya, dan faktor ketiga adalah faktor inseminator atau proses inseminasinya, Laskar Arif. Jadi penyebab kawin berulang, penyebab sudah di IB, minta IB lagi, padahal si sapi ini sudah birahi ya, itu ada 3 faktor. Faktor peternak, faktor ternak, dan faktor inseminatornya. Oke, Mas Leksi. Jadi ketika kita melihat dari sisi faktor peternak, Laskar Arif, maka sebenarnya peternak ini yang pertama itu kesulitan deteksi birahi. Benar. Ya. Peternak kesulitan deteksi birahi, bahkan peternak ini kebanyakan
belum bisa membedakan 4 fase siklus estrus. Atau birahi itu sendiri. Iya, preestrus, estrus, metestrus, diestrus lah sekarang ngarit. Jadi faktor peternak adalah peternak tidak mampu mendeteksi birahi secara baik. Yang kedua, seandainya mampu mendeteksi, lapor ke petugas inseminator terlambat. Betul. Yang ketiga adalah peternak ragu apakah sapinya ini birahi atau tidak, puncak birahi atau tidak. Jadi yang harus dilakukan oleh peternak adalah memastikan bahwa dia mampu mendeteksi birahi dan hafal terhadap pola birahinya masing-masing sapi tersebut. Gejala-gejalanya gitu. Betul. Memang berbeda antar. Betul sekali. Poinnya di situ Mas Adit. Berbeda. Jadi sapi itu akan birahi setiap 18 sampai 21 hari sekali. Tetapi ya toh Mas Lexi. Jadi melalui fase preestrus, estrus, metestrus dan diestrus ini masing-masing sapi range-nya berbeda. Itu. Faktor kedua yang menyebabkan repeat breeding adalah faktor ternaknya. Faktor ternak artinya sapinya, betinanya jenengan itu yang bermasalah. Bisa memang ya dia birahi. Dia birahinya tidak jelas atau birahi panjang. Oke? Atau dia mengalami metritis, infeksi rahim, atau mengalami endometriosis. Ya, nanti ini kaitannya dengan apa? Dengan kematian embrio dini akan kita jelaskan nanti ya. Dan faktor cacat pada saluran reproduksinya. Yang ketiga, faktornya adalah faktor inseminator dan proses inseminasi. Oke, jadi pelaku inseminator ini menyimpan straw-nya ceroboh. Ketika proses thawing, pengenceran straw, bibitnya itu juga ini tidak lege artis. Gun yang dimasukkan tidak steril. Proses menembakkan asal-asalan atau ceroboh. Jadi ini sangat berperan penting pada keberhasilan inseminasi buatan. Jadi semua aspek itu harus mendukung ya dokter. Harus dari mendukung. Sapinya, kesehatannya, mengalami gangguan. Betul dari sekali. Peternaknya yang harusnya secara dini mampu mendeteksi birahi itu sendiri dan inseminatornya tentunya. Betul sekali, Mas Lexi. Harus bagus gitu. Iya, jadi 3 faktor ya, peternaknya cakap dalam deteksi estrus birahi ya, lalu sapinya birahinya oke, sehat, tidak ada kendala, tidak ada kecacatan di saluran reproduksi, dan faktor dari inseminator ketika dilapori langsung mengatur jam berapa birahi, jam berapa kira-kira saya harus datang, dan proses pengenceran, penembakan, penyimpanan dari si straw ini juga sesuai dengan aturan. Oke, monggo kalau mungkin ada tanggapan Mas Lexi. Kita ngopi karena acaranya ngobrolin sapi, kita ngopi dulu biar ada inspirasi lah sekarang Adit. Awas sedikit aja masuk mic. Srut. Apa ya? Nah, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, dalam waktu dekat saya akan merilis video dari kandang langsung di mana saya punya peternak yang anak pertamanya dengan anak kedua ini jarak kelahirannya itu calving intervalnya itu 340 hari. Jadi kurang dari 1 tahun dia beranak 2. Beranak pertama dalam waktu 340 hari dia melahirkan lagi. Nah, Laskar Ngarit dari kelahiran anak yang kedua ini, Laskar Ngarit 60 hari day open ya, itu dia sudah minta kawin lagi. Nanti akan saya liput, akan saya sampaikan ke Laskar Ngarit terkait dengan kenapa bisa beranak pertama udah gede ya, 340 hari beranak kedua, 60 hari dari kelahiran anak kedua dia sudah minta kawin lagi. Day opennya 60 hari. Kita tahu Laskar Ngarit harus tahu bahwa setelah melahirkan, ini berulang-ulang saya sampaikan Mas Lexi, setelah melahirkan seekor sapi akan melalui fase masa involusi uterus atau masa nifas. Masa nifas ini 25 sampai 45 hari. Ada yang sampai 55 hari. Oke. Untuk memastikan proses involusi uterus ini tidak mundur, maka lakukanlah apa?
treatment postpartus. Oke, yang kedua terkait dengan D-open. D-open itu jarak dari seekor sapi melahirkan sampai bunting kembali. Ya, ini disarankan Laskar Ngarit 60 sampai 90 hari. Banyak yang tanya, "Dok, sapi menyusui boleh di IB?" Lah ya boleh. Sapi menyusui harus sudah bunting karena rumusnya D-open dari sapi itu melahirkan sampai bunting kembali maksimal 90 hari. Ada toleransi itu 120 hari alias 4 bulan. Harus sudah bunting lagi Laskar Ngarit. Oke. Yang ketiga, ada yang namanya service per conception. Service per conception itu berapa layanan IB yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kebuntingan, Mas Leksi. Nah, service per conception itu disarankan maksimal 3. Bila 1 kali kawin langsung bunting ya oke. Bila 2 kali kawin oke, top ya toh. 3 kali wes ojo lebih toko 3 kali. Gangguan berarti ya dokter. Betul. Bila service per conception sapinya jenengan itu lebih dari 3 kali, ini sudah masuk gangguan reproduksi atau malah masuk sudah repeat breeding itu tadi. Jadi semakin tinggi angka S per C-nya, betul. Semakin kita banyak kegagalan berarti ya itu tadi. Betul sekali. Kegagalan gitu ya. Gini, Mas Leksi, kita harus bisa membedakan. Ini kan calon dokter ya. Ya. Kebetulan ini kameramennya Mas Fadli. Ya tahu lah. Sekarang kita sapa dulu. Mas Fadli, selamat malam. Selamat malam. Oke, siap. Jadi saya Dokter Risa ditemani Mas Leksi dan ditemani kameramen hari ini Mas Fadli. Jadi begini, jenengan kan semua calon dokter, ya. Kita harus bisa membedakan repeat breeding ini kan tadi ada 3 faktor. Peternak, ternak, inseminasi dan inseminatornya. Tetapi kita harus bisa membedakan. Kenapa sih seekor sapi itu gagal bunting? Kenapa seekor sapi itu gagal bunting? Nah, ini ada kita bagi 2 ya. Gagal bunting karena memang tidak terjadi konsepsi atau fertilisasi. Ya, paham? Memang kondisi yang pertama seekor sapi gagal bunting adalah bila sapi itu gagal bunting. Tidak terjadi konsepsi atau fertilisasi. Oke, kondisi yang kedua sudah terjadi konsepsi, sudah terjadi kebuntingan, tetapi embrionya is dead. Tidak berkembang tumbuh begitu. Betul, Laskar Ngarit. Ketika sapi kita gagal bunting, selain 3 faktor ini tadi, kita harus bisa membedakan masalahnya sapi kita ini tidak terjadi konsepsi atau sudah sempat bunting tetapi mati embrionya. Oke, nah kita melihat bila yang terjadi adalah gagal terjadi kebuntingan atau gagal terjadi konsepsi ya, pertumbuhan embrio ya, konsepsi ya, ini bisa karena memang terlambat deteksi birahi sehingga inseminasinya sel sperma tidak bertemu dengan ovum. Gagal toh? Bertemu toh? Gagal. Oke, terlalu cepat spermanya keburu mati. Terlalu lambat sel telurnya mati duluan, maka harus pas. Oke. Selain itu, selain sperma ini gagal bertemu dengan ovum ya karena memang terlambat deteksi atau terlalu cepat deteksi, kadang-kadang inseminator juga oknum inseminator ya itu tidak lagi artis. Tapi atau enggak semua betul oknum ya. Kadang alatnya ini tidak steril, otomatis begitu masuk terjadi infeksi. Oke. Kadang nembaknya karena mungkin sapinya terlalu umek ya. Gini-gini kan sulit ya. Kita mau nembak, akhirnya ditembak sekenanya. Akhirnya juga gagal terjadi konsepsi. Itu Laskar. Nah, apabila jenengan deteksi sudah tidak terlambat, lapornya tidak terlambat, inseminatornya sudah jago, spermanya oke, ya toh? Sudah terjadi konsepsi, sudah sempat tidak birahi sebulan, 2 bulan, kok tiba-tiba birahi lagi, bisa terjadi yang namanya kematian embrio dini. Embrionya sudah sempat
hidup, tetapi dia akhirnya mati. Laskar Ngarit. Jadi itu Mas siapa tadi namanya? Mas Andi Gunawan. Kenapa sapi si metal? Ya, oke, sudah dijawab. Terus, nah Laskar Ngarit ini penting dan banyak ditanyakan. Mas Leksi nanti di lapangan ketika nanti jenengan bertugas ya. Sapi limusin, sapi si metal semakin murni rasnya, semakin murni genetisnya, filialnya sudah filial 3, filial 4 sudah semakin murni. Kenapa kok sulit birahi dan sulit bunting? Ayo. Karena semakin murni ras sapi tersebut, kebutuhan nutrisinya, level kebutuhan nutrisinya itu berbeda dengan sapi lokal. Semakin tinggi begitu. Semakin tinggi. Karena pada intinya kan sapi yang asli kayak si metal itu kan Bos Taurus yang betul. Bukan dari cuaca atau ya. kondisi seperti Indonesia begitu. Tropis, bukan dari tropis, tapi dia dari Swiss dan dari Prancis yang cenderung dingin. Dan tapi nutrisinya juga di sana istimewa. Betul sekali Laskar Ngarit. Jadi semakin ras sapi tersebut murni, semakin sulit birahi. Kenapa? Karena dengan nutrisi standar yang diberikan ke peranakan Ungul, peranakan Brahman, sapi Bali, yang notabene dengan ransum standar dia bisa birahi, ternyata ransum ini tidak mengangkat organ-organ reproduksi yang harusnya berkembang hormonalnya ya. Jadi ibaratnya Laskar Ngarit, jika hormonal dan corpus luteum si sapi ini tadi yang ras murni ini tadi ya, jika sapi Bali itu dengan angka 8 aja dia sudah oke, ya toh, ini dengan angka 8 tidak ngangkat. Bahasanya seperti itu. Jadi memang ketika teman-teman itu bertemu dengan sapi yang memang gambarnya oke, genetisnya murni ya, dengan perawatan standar kok tidak birahi, genjot lagi Laskar Ngarit. Digenjot lagi supaya apa? Nutrisinya masuk, BCS-nya di atas 3, oke ya, sehingga dia mampu menimbulkan apa? GNRH, terus LH dan lain-lain, sehingga bunting dan muncullah progesteron. Oke, birahi diaktifkan oleh estrogen Laskar Ngarit. Oke, jadi Mas Leksi, biar tidak terlalu panjang, kita harus bisa menyimpulkan pembicaraan kita hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah faktor keberhasilan inseminasi buatan itu ada 3, faktor peternak, faktor ternak, dan faktor inseminator atau inseminasinya. Oke, lalu apa sih yang menyebabkan repeat breeding? Yang menyebabkan repeat breeding adalah apa saja tadi? Ya, kegagalan deteksi birahi, terus birahinya lapornya terlambat, inseminator terlambat datang, tidak sungguh-sungguh pengencerannya sehingga tidak terjadi pembuahan. Kurang artis. Betul. Lalu faktor yang kedua adalah faktor terjadi pembuahan selanjutnya mati ya. Ini terkait dengan kondisi dari nutrisi induk ataupun infeksi rahim yang terjadi pasca terjadi konsepsi. Oke. Sedangkan yang ketiga, bila Laskar Ngarit bertanya, kenapa ras si metal limusin yang semakin ganteng, semakin cantik kok sulit birahi? Karena nutrisinya sedikit, kebutuhan akan nutrisi itu sedikit berbeda dengan sapi lokal. Yang notabene-nya udah beradaptasi begitu dengan lingkungan, kesediaan pakan yang ada di Indonesia. Siap, betul sekali. Jadi itu Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Sudah berapa menit ya ini kita bikin video. Wih, banyak ya, 20 menit. Tapi nanti kita edit Laskar Ngarit supaya Laskar Ngarit tidak terlalu bosan melihat tampang kita berdua yang pas-pasan ya. Jadi acara kita hari ini adalah acara ngopi, ngobrolin sapi. Saya Dr. Dewan Risa ditemani Mas Leksi. Selamat malam. Selamat malam. Dan kameramen kita Mas Fadli. Mas Fadli, selamat malam. Selamat malam. Oke, tetap semangat. Semoga video sederhana ini mampu menyelesaikan permasalahan, menambah informasi dan edukasi. Terima kasih Mas Leksi. Terima kasih kembali Dokter. Terima kasih Mas Fadli sebagai kameramen. Matur nuwun. Laskar Ngarit beres-beres. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, please like, subscribe, komen, dan share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, semangat.